Selanjutnya untuk trending ya. Di sini kan trending masih real time. Jadi ini kita tambahkan fungsi untuk yang atas ini untuk eh, fungsi time range. Time range itu jadi gini, dari ujung ujung ke ujung trending itu akan dimasukkan berapa lamanya tampilan trendingnya. Nah ini kita buatkan address dulu. Kita buatkan address, kita cek di address lokal HMI. Ini coba cek address yang belum digunakan. Ini kan address 100 sudah digunakan ya. Jadi kita gunakan address lain untuk mengakses trending ini. Di data transfer juga kita cek data transfer kita yang sudah kita gunakan address berapa aja, jadi supaya tidak overlapping addressnya. Oke, kita buat addressnya dulu di trending propertiesnya ya. Jadi ini kita buatkan di lokal HMI LW, ini kita mulai dari 210 saja biar mudah diingat. Nanti ini bisa dinamai juga ya, dibuatkan tag di lokal tadi supaya lebih mudah. Cuman ini kita bisa seperti ini dulu. Nah ini yang untuk history control atau dia day untuk harinya ya, harinya ini bisa lompat. Kalau yang bawah itu watchline untuk kita melihat value atau nilai dalam satuan waktu. Ini kita buat seperti ini ya, 210, 220, 230. Oke. Nah, setelah itu kita buatkan numeric. Ini kita ambilkan langsung dari lokal HMI. Kita ambil dari 220 ya. Coba ini. Oke, itu yang untuk time itu dia satuannya detik. Jadi ini harus dirubah. Jadi nanti dibuatkan makro. Nah, ini kita buatkan teks ini untuk date interval. Yang satunya nanti untuk time interval. Nah ini untuk date interval, kita buatkan satu lagi untuk time interval. Bisa diatur lagi ya. Nah, digeser supaya lebih longgar. Ini kita ganti dengan time interval. Oke. Nah, addressnya kita sesuaikan ya. Ini yang date interval tadi di 220 ya. 220 ini harusnya. 220. Yang time intervalnya berarti nah ini kan 210, 220, 230. Time intervalnya kita rubah. Jadi 220 itu dalam detik. Nah, ini kita trace 212 untuk yang menit. Kemudian kita copy lagi untuk nilai historikalnya. Kita copy di atas ini untuk nilai historikal. Nah, nilai historikal tadi kan dari 230. Lalu karena dia
di sini ada dua nilai histori ya. Dua nilai histori dan dia posisinya 32 bit atau float. Berarti kita lompati 2 nanti untuk nilai yang berikutnya. Misalnya ini kan mulainya dari 230, berarti nilai histori selanjutnya itu ada di 232. Nah, ini kita buat 232, oke. Warnanya kita sesuaikan dengan trendingnya. Yang kedua kan biru, jadi supaya lebih mudah membacanya. Coba kita makronya ini kita buatkan dulu. Ini untuk merubah time interval dari menit ke detik. Jadi kita buatkan parameter dulu, kita buatkan teks, internal tag untuk makro, jadi float time dalam menit, tmin, koma, t second. Nah, setelah itu kita ambil data dari address time interval yang di display. Jadi ambil gap, ini ganti ke PLC, terus get data, yang dibaca variabelnya tmin ya ini ya. Jadi variabel datanya dituliskan ke tmin. Ini kita ambilkan data dari lokal HMI LW 212 itu yang di time interval tadi ya, 212. Oke. Nah, kemudian supaya untuk bisa merubah menit ke detik, ini kita tuliskan T second sama dengan T menit, kita kalikan dengan 60 supaya bisa berubah dari menit ke detik. Oke, enter. Kemudian nilai dari T detik itu kita masukkan ke memori HMI. Jadi kita pakai set data. Nah, ini variabel satunya T second, yang ditulis adalah LW, kita tulisnya ke 220. Oke. Nah, seperti ini kita save and compile. Ini masih ada warning. Kita nggak apa-apa, kita exit dulu. Kita cek di makronya. Nah, auto inisialisasi ya variabelnya. Ini seharusnya sudah bisa. Terus ini kita pakai yang periodical evaluation ya. Jadi dia akan mengupdate terus. Oke, ini sudah tidak ada error. Sudah bisa. Nah, coba kita download. Coba di download sebentar. Nah, ini masih bintang-bintang ya. Ini berarti ada kesalahan penulisan data. Untuk date intervalnya sudah sesuai ya. Ini tanggal kemarin. Kalau kita 0 berarti hari ini. Nah, ini kita cek date formatnya. Nah, ini karena masih 16 bit tidak bisa kebaca, jadi kita ganti dulu jadi 32 bit. Ini juga sama, kita rubah jadi 32 bit. Nanti bila dalam satu trending ada yang 16 ya harus diurutkan
32, 16, 32 gitu. Berarti nanti addressnya juga akan lompat. Oke, kita cek lagi. Saat ini harusnya sudah bisa ini. Kita cek lagi. Oke, connect. Oke, kita coba baca trendingnya. Nah ini sudah tampil nilainya, nilai historikalnya ya. Jadi seperti ini.